Lan kula niku iri, dadi wong goblok iri. Nak salah dimaklumi pangeran, nak bener diganjar. Dadi enak-enak wong goblok. Nak salah disepuro pangeran, wong piye wong goblok. Nah, terus fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka wajib mengqodoi hari-hari yang lain. Tentu itu kan aneh, berarti kalau dari ayat kan siapa saja yang sakit atau siapa saja yang pergi otomatis wajib qodho. Ini kan jadi aneh. Yang benar adalah jika kamu sakit atau pergi kemudian kamu memutuskan iftar, melakukan iftar, nah fa'aftara itu dibuang sebagai ma'tuf alaih, dibuang. Kalau kamu melakukan iftar maka fa'iddatum min ayyamin. Mafhumnya kalau kamu pergi tapi tidak iftar ya tidak wajib fa'iddatum min ayyamin. Itu memang masalah-masalah tersulit dalam ulumul Quran karena di antara balaghatul Arab, saya ulang lagi ya, di antara balaghatul Arab memang membuang satu kalimat mungkin karena maklum, dan itu problem kita karena tidak pernah maklum. Serempet. Aku tak bedheki 1 juta gas. Jadi itu tersulit dalam ulumul Quran karena mahdzuf itu penting, kadang pengikat makna. Saya ulang lagi ya, jadi kan nggak mungkin maknanya saya mengutus Rasul kemudian fa'akhadnahum bil ba'sa. Berarti mafhumnya kan irsalur rusul, mengutus Rasul itu jadi sebabnya siksa, itu kan jadi kacau. Yang benar apa? Saya mengutus Rasul, terus ada yang dibuang, setelah kadzabuhum fa'akhadnahum. Itu benar, siksa. Nanti diterang loh, serempet. Makanya ngaji itu penting. Ngaji standar ulama itu penting, enggak ini rusak. Nah rusak itu sebabnya 2, ngaji gak paham atau ngerti nak sulit enggak disentuh. Makanya orang Islam goblok mulai Nabi Adam nganti kiamat gara-gara wong nyai urip nganti mati, pokoknya nak khitan muni sunah Nabi Ibrahim, nak mati kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus nak nikah muni wa min ayati. Jadi sangoni 2 juta ya ayatnya itu. Balik sangoni 3 juta ya ayatnya itu. Sehingga kita tidak pernah maju. Karena balik pasti hindari nerangkan ayat-ayat seperti ini. Makanya matinya ilmu itu 2, gak paham, ambek dihindari, no? Padahal ini penting ya, karena kalau tanpa mahdzuf itu tidak bisa. Yang masyhur dalam Fatihah. Nah, ini Fatihah itu malah kafir selawase. Karena dalam Fatihah itu tersulit begini, gampang tapi sulit. Misalnya begini, sekarang sampai tak bedai. Fatihah itu dawe so, enggak jauh, yakin. Terus Allah dawu iya kana budu. Dan Allah dawu iya kana budu ning kowe, berarti mana? Makanya itu butuh seni untuk menjelaskan itu. Kan enggak mungkin Allah dawu ning kowe. Iya. Tapi kok ya ora mungkin darani Fatihah gak dawe Allah. Akhirnya tau bingung. Ya wong ra bakat alim ku salah. Penting maca Fatihah ping pira kasihate pira. Itu banyak perdebatan ulama, tapi perdebatannya sama, semuanya sepakat membuang kata kulu. Kulu itu katakanlah. Jadi ibarat saya ngajari Hasan misalnya ngajari anak saya. Hasan katakan, ya saya ulang lagi, Hasan katakan, saya ini bapakmu. Saya ulang lagi ya, Hasan katakan, saya ini bapakmu. Saya ngajari Hasan, terus Hasan bilang menirukan saya. Ketika nirukan saya itu ya nirukan saja. Ya kira-kira gitu, Nabi diajari Allah Muhammad. Ini kata Allah, Muhammad kamu saya ajari. Bilanglah, berkatalah iya karena itu. Jadi ya karena butuh min haitsu ta'lim dari sisi pengajaran dari Allah. Tapi yang meraktekkan ojo Allah, Kanjeng Nabi ning Allah. Tapi tetap dawe pengiran kan Allah yang marahi. Iku dungo no gelem ra gelem maknane ngono, enggak ada pilihan yang lain. Jadi Muhammad katakan ya kul ya, katakan kowe tak ajari katakan iya karena. Nah, setelah Allah ngajari Nabi bilang iya karena butuh. Maka ya anak butuh sudah minal ibad ilallah, dari hamba Allah kepada. Nah, tapi nak kowe langsung Allah sing ngendikan berarti Allah ngendikan niku mek makhluk berarti. Kacau kan? Makanya di semua tafsir nak kowe peka. Nak kowe peka ora peka ya wis.
Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu. Jadi sebelum iyyaka na'budu ditakdirkan kata qul. Jadi kira-kira ketika proses pengajaran Allah ngendikan qul atau qul. Karena dengan demikian tetap kalamullah karena Allah yang mengajarkan. Tapi aplikasinya pada Nabi, ya Nabi aja yang ngendikan itu dan semua hambanya Allah ngendikan iyyaka na'budu. Seterusnya juga gitu ihdina. Masa Allah ngendikan ihdina siratal mustaqim. Lah terus sapa ndonga mbek sapa? Terus kowe dadi kawulane amin ya Allah amin. Ya neraka dul-dul. Ihdina juga sama kan Nabi dari pangeran mat ndonga Allah. Tapi Allah ora perlu muni ihdina. Dong ya. Dong ya. Mun kok ora ono sing iskal ya. Keluar iri, itu goblok iri. Nak salah dimaklumi pangeran, nak bener diganjar. Jadi enak-enak wong goblok. Nak salah disepuro pangeran, piye-piye wong goblok. Nak bener diganjar. Wong alim gak loro wong alim. Nak salah disalahno pangeran, nak bener gak unjus biasa. Gak enak itu ngalim ora. Tapi itu penting ya, karena memang itu ilmu. Hanya saya sudah janji oleh pengiran, saya akan nerangkan ulumul Quran. Karena tambah ulumul Quran itu tidak bisa, karena tadi min majazil Arab, niku al-khafdu di antara majaz atau kesusastraan Arab memang melibatkan apa? Buang. Kenapa buang? Ya normal seperti itu. Masa orang Indonesia ngono kabeh. Kalau Gus Safi tak tahu, "Dadi Gus, pulau Tuban." Mosok pulau Tuban, malah elane nang gedang goreng. Sama nopo? Pulau pecel. Sama nopo? Pulau rawon. Bakul itu bakul. Lah kok misale Ki Mansur marung. Jenengan nopo iki? Pecel. Sing kira jenengan nopo? Rawon. Ayo. Lawe apa? Jenengan nopo? Tempe. Jenengan nopo? Pulau garangan. Mau garangan halal. Itu kan membuang. Pulau milih makan segarangan. Kan gitu. Pulau milih mangan. Anak ditakok jenengan nopo? Enggak umumnya wong jawab. Jadi hadap itu sebetulnya normal apa? Normal. Jadi kita kepen analogi ku kias. Jadi tidak ada bahasa kecuali melibatkan hadap. Makanya ngendikane Jamul Jamek di karang Imam Subki ngendikan minal altof itu al-lughah, termasuk latife pangeran, sifat sayangnya pangeran itu lughah. Karena lughah itu universal, seluruh dunia sama. Makanya sama itu polanya sama. Kalau orang Arab ada hadaf, kita ya ada. Sehingga dalam tolak itu masdar ya sah jadi lafaz tolak. Padahal dulunya kacau. Misalnya anti tolakun, tolak itu masdar. Berarti sama dengan kamu makan. Harusnya kan kamu memakan, tapi tetap dalam apa? Dalam tolak itu sah karena pasti ada hadaf. Apa? Hadaf. Ada hadaf. Padahal masdar itu kan harusnya tidak subjek. Masdar itu kan tidak subjek, tidak pelaku. Yeah. Harusnya yang pelaku kan isim fa'il, no? Jajal kita tahu. Agama apa? Islamnya kan bahasa salah. Karena Islam itu masdar. Satu perilaku menyerahkan diri itu Islam. Orangnya namanya Muslim. Harusnya, tapi tadi kan. Tapi ya sudah secara lugat orang bilang saya Islam. Jadi makanya harus ada toleransi bahasa karena istimal. Saya ulang lagi ya. Jadi seninya menekuni Quran adalah makanya kita harus terus ngomong ulumul Quran. Karena aku ngerti akeh sing ra iso, makanya ngomong terus. Jadi ini sebagian dari suudzon yang terpraktekkan. Jadi niatnya elek, nerangno to niatnya elek. Niat elek ulama jadi ganjar. Dibanding niat apik tapi ra ulama ra diganjar. Dari Imam Syafi'i nak ngono. Oh cuman dikonco Ahmad wong kumplong. Ditakoki limada, kok niat apik wis dadi elek. Uteke wis salah, uteke wis salah. Dadi Ahmad ku niat apik wis dadine elek. Uteke wis salah. Cuma misalnya gedhe no agama. Jenenge Ahmad niate gedhe no agama sing gedhe dene. Ya pengajian ya kok atusan yuko. Ilmune mau orang jam ora mutu. Segede panggungnya pendeknya. Agama ora untung.
Mau mulai dhisik dalile mau nek orang mati kudu nafsin. Nek ana wong sunat diciptani Ibrahim sunat umur 80 tahun. Nganggo kapak wis dibual lek. Ana nikah ya amin. Itu bulan banyak. Macam mergaine ngono. Coba kalau kamu lama kan dihitung. Kalau mubalek itu tadi misalnya kecuali mutu ya, kecuali mutu dibiayai nggak apa-apa. Kalau mutu lah, semalam ijazah Ibnu Katsir, kan sumbut nggak 1 juta nggak masalah. Udah torong jam nggak 10 juta, biayanya 10 juta terus nggak mutu. Itu juga rumah cayatin gue madrasah. Kecuali mutu, mutu yo ilmunya mutu, siari mutu, ikhlasnya mutu. Nah ikhlasnya mutu rasido ya. Nah ini penting kalau atur. Jadi yang penting ngaji itu serius ya, karena tadi balaghatul Arab. Makanya saya bayangkan, andaikan tidak terpaksa, memang kita itu tidak mungkin terjemah Quran, tapi ya terpaksa kita terjemah. Tapi tetap menyertakan dalam kurung, yaitu menyebutkan kalimat-kalimat yang memang dibuang. Dan kalimat yang dibuang ini menjadi perangkat yang harus. Ya kayak tadi, siapa yang pergi atau sakit, faidatun, maka wajib qadha. Kan harus dibantu dengan kalimat siapa yang pergi atau sakit, kemudian melakukan iftar, baru wajib qadha. Artinya kalau dia tidak iftar, sama di sini gitu. Sang utus Rasul, kemudian fakhot nahum bil ba'sa, kan nggak mungkin masa ada Rasul malah punya akibat siksa, kan nggak mungkin. Maka dimahdhufkan, ada maktuf alaih yang mahdhuf disebut fakat dzabur. Sama iya kana butuh, masa Allah bilang ke kita iya kana butuh. Berarti Allah nyembah kita. Bukan rokok selawas itu tiga pinan. Tapi Allah mengajari ke Nabi Muhammad, kul Muhammad katakan iya kana butuh. Jadi iya kana butuh tetap kalamu. Saya ulang lagi ya. Yang Nabi disuruh mendirikan itu dilafatkan kepada Allah. Itu kan sama-sama saya ngomong sama Hasan. Hasan katakan jenengan bapak kulo. Ya saya ulang lagi, saya ngomong Hasan katakan jenengan bapak saya. Terus Hasan mengulang kalimat itu, jenengan bapak saya. Orang kok ketika saya ngomong Hasan dengan bapakku, terus Hasan jadi bapak saya, kan kacau. Apa tak contoh nomor nip katakan saya guru kau, aku mau di murid ini. Ngebat ini yang maksar, oh. Nggawa sing kuru abot munasib. Dene di imam ning Baghdad. Rata imame dene ning Baghdad. Wone Baghdad doni Syria imame dene. Ya misalnya aku ngomong ning Munib katakan kamu itu guru saya. Kan enggak mungkin tuh kalimat yang saya darani dene guru saya, tapi dene takon nirokno kalimat itu. Terus Munib ngomong jenengan guru saya. Lah Allah ngendikan gitu ke Rasulullah Muhammad. Muhammad katakan iya karena Nabi mengulang iya karena. Jelas ya? Makanya semua tafsir mengatakan ditakdirkan sebelum kata iya karena butuh kudu katakan. Nah, ini kira ngalim ora ora tafsir. Opo kudu maksudnya iki? Nah, ulama khilafnya itu hanya separuh. Separuh begini. Kalau keyakinannya Imam Suyuti itu Imam guru-gurunya, wahyu qadar itu mulai bismillah. Mulai bismillah semuanya ada kata kulu. Ada ulama yang mengatakan enggak, mulai ya karena butuh saja, karena itu yang masalah. Kenapa begitu? Begini tak wari lagi. Mufatihah baca begini orang paham. Sebagian ulama mengatakan mulai awal itu memang Nabi disuruh kulu, katakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil sampai selesai. Sehingga semuanya ya kalamu, semuanya piwuro ajaran dari Allah untuk kita katakan. Tapi sebagian ulama enggak, yang dimulai kulu itu dari iya karena butuh. Kenapa demikian? Karena Allah itu boleh muji dirinya sendiri. Kan hamdu kan ada 4, di antaranya hamdulillah li nafsi, Allah memuji dirinya. Artinya enggak masalah misalnya Allah ngendikan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah boleh memuji dirinya sendiri. Yang mulai masalah kan kalau Allah ngendikan iya karena butuh. Paham ya? Makanya banyak ulama mengatakan kulu itu mulai iya karena butuh atau mulai awal. Mulai bismillah, mulai depan. Ya, tapi banyak ulama yang memilih mulai depan. Nah, cara kula setuju mulai depan. Dadi kok guri-guri juz 15 14 kabeh ya. Aman karena semuanya pengajaran dari Allah. Ya, jelas ya? Nggih. Alhamdulillah, ada pinter. Pinter.
Niat ngaji sowan kiai pinter. Soale repot niat sowan ra ngaji kriminal to. Seneng kiai go sowan-sowanan bangun dukun. Cara kula wong aneh. Pasti nak ngelem wong alim yo ngaji. Bisa iki ngono zaman Nabi ulama, seneng alim ngaji, seneng alim juga sowan-sowan, iso dukun. Seru wae kok. Ya tapi jamu ini. Rene ngono napa? Karena setengah waras ya mau, ya ngaji ya kadang ngaji itu rontok. Sing apene sing ngaji tok iku to jos ini. Karena ruwet nanti itu nak wong alim juga sowan-sowanan ruwet mulange kapan. Karena tamu itu teror. Maksudnya gini teror. Orang alim ini terdikte oleh tamu, kan temanya apa? Padahal wong alim dia komposisi carane mulang tentang ulumul Quran, tapi nak kakean tamu kan terdikte. Kali Gus Afif cerita, Gus kula ndek anak. Kepen guru-guru cara jenengan setuju. Terus nggih Mansur tuwa kok, kula ndek anak. Kan semua tamu itu karep dhewe. Sing nyualet semua macam-macam kan. Lah anak kiai ini ra kuat kan terdikte. Tapi nak wong alim mbok barno, kan iso nentokno tema sing nyelametno. Misalnya kayak aku ini kan ngerti, gue selama orang Arab paham lah, atau valid dibuang orang Arab paham. Pasti paham yang tadi diulang, ya mungkin paham, tapi yang tadi diulang. Jika mengalami saya nonton tema, apa? Mana kalau nanti tahu tak takoi. Nak tema ini saya nonton aku lah. Kalau yang melete tak eling no tawadu, yang lari mati tak eling no mati. Tapi nak tamu ini saya nonton tema mana? Itu, kalau gak ada pom. Ini gue jenengan sing resmi, kiai ini radit pom. Nak kiai ini mana rakuat kan tambah toma, no? Kadang kiai ini kudu, kalau dibujuk kali itu, anu rukun loh, kiai ini bujuk malah gambar wong. Makanya saya bilang tamu itu teror, karena punya usul, menang-menang punya usul. Kecuali rausul. Ini kalau ini nak mulang happy karena tadi kita didikte oleh pangeran lewat Quran. Karena mau tidak mau kita pakai tema yang didiktekan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita yang didikte. Mulane nek donga ora mandi cara kula setuju. Karena kalau donga iku mandi kabeh pangeran didikte. Mulane banyak enggak didengar kula setuju. Karena kalau nek cara tasawuf kan donga iku apik. Donga apik cara tasawuf maknane wong mau ngetokno butuhe tapi ra niat disembadani iku apik. Tapi nak niat disembadani iki dikte pangeran. Coba kalau separuh dongo supaya menang kubu sebelah. Jadi tok dongo menang kubu sebelah. Lalu Tuhan suruh dia siapa? Kan dikte pangeran. Wah ini ada kecurangan masih Gusti Jenengan harus bela ini. Jadi tok dongo ini merayat Gusti Jenengan harus bela ini. Bukan dikte pangeran. Untungnya pangeran tuh yang enggak mau didikte. Ono kayu, ono santri elek donga Gusti kula kepentuk seri-seri ku ayu. Sing seri donga naudzubillah ya Allah. Itu kan sama-sama intervensi pangeran. Lah donga mesti apik iku cara tasawuf maknane donga sing nunjukno dalil istiqomah ngetokno butuh pangeran tapi ora kepengin disembah. Mana mau sampean lakoni iku donga tapi ora kepengin sebadari. Oke, kepengen donga mesti apik, syaratnya sitok mun nunjukno butuh ning pangeran, tapi ra kepengin. Ya belum. Jadi donga juk swarga tegok nang neraka ya santai. Nanti santai kejar-kejar. Jadi karena itu dikte pangeran. Sehingga para nabi itu banyak yang doanya enggak dituruti pangeran, bukan karena Allah tidak cinta, tapi memang diatur sedemikian rupa. Diatur supaya enggak intervensi sama pangeran. Tapi setelah itu ya dituruti ya pangeran. Masyhur kan beberapa kali Nabi itu nyuwun sewu ya sebagai manusia pernah gila sampai orang-orang yang mendustakan beliau, yang mengancam beliau, yang niat membunuh beliau. Tapi ketika itu malah sampai pangeran, enggak Muhammad, meskipun kamu kekasih saya tapi tidak bisa intervensi saya. Jika ada orang yang sangat dibenci Nabi justru diparingi iman, jadi itu wahsi. Justru diparingi iman sausnya membunuh Sayyid Hamzah. Khalid bin Walid dikasih iman justru setelah mengalahkan pasukan Islam dalam perang Uhud. Karena dalam hal seperti itu kata Allah, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatub alaihi." Meskipun kamu kekasih saya Muhammad tidak bisa intervensi. Itu terserah saya. Nah, makanya semenjak itu Nabi itu kalau doa itu hati-hati.
Hati-hati maknanya tidak menyebut personal tapi kepinginnya Islam ini jaya, li'ilain apa? Kalimatillah. Kalau per personal itu repot. Makanya doa mesti baik itu menurut tasawuf itu sebetulnya maknanya itu apa? Donga nunjukno iftikor bi iftiror kados napa naside Habib Abdul Al-Haddad. Fadu'ai wa bihali dalilun li iftikor. Tapi kalau ingin disebutkan ini banyak paradoks. Misalnya kita terus donga pengen jadi presiden. Sa Indonesia donga ngono kabeh disebutani kabeh. Terus jadi rakyat itu. Kan kuat tuh. Paham ya? Terus Tuhan itu diantaranya zat yang enggak bisa diintervensi. Kalau terus nanti masalah ayat ini. Terus ketika ada pangeran falo la idja'ahum ba'suna tadarru wala king qasat. Qasat qulubum itu ukurannya itu ada yang formal. Misalnya begini. Tak warai makna hadis yang pokok. Misalnya mangqala la ilaha illallah mukhlishon biya qalbu dakhalal jannah. Siapa yang melafazkan la ilaha illallah secara ikhlas maka pasti dakhalal jannah, pasti masuk surga. Sekarang saya minta bedek, ukuran ikhlas itu apa coba? Definisi yang terbaru yang dikatakan orang-orang tasawuf itu definisi yang bayangkan khayal ideal. Makanya itu tidak bagus dalam cara makna ideal tapi tidak bagus. Karena mereka bayangkan ikhlas itu melafazkan kalimat la ilaha illallah tanpa ingin masuk surga juga gak karena takut neraka, itu definisi ideal. Tapi sebetulnya dari segi waqiah kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu tidak begitu. Maksudnya gampang. Siapa yang melafazkan la ilaha illallah karena mengakui kebenaran la ilaha illallah, bukan karena momen takut pedang, maka dakhalal jannah. Karena dulu pembandingnya begini, di rumah tenan. Pembandingnya begini, ketika Islam belum jaya, saya ulang lagi, ketika Islam belum jaya, maka orang melafazkan la ilaha illallah itu ya karena mengakui bahwa yang benar Tuhan itu Allah. Ya sudah gitu aja. Setelah Islam jaya, banyak orang yang cara berpikir ateis, banyak orang yang cara berpikir trinitas, banyak orang yang perilakunya menyembah berhala. Karena Islam punya syaukah, punya kekuasaan, dan Nabi memaklumatkan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla. Terus mereka rame-rame pura-pura melafazkan. Nah itu yang gak ikhlas, karena takut pedang atau takut ancam. Jadi sebetulnya definisi ikhlas yang tadi yang serba ideal tadi itu buatan orang tasawuf di era modern. Sebenarnya definisi itu nggak pernah ada, karena berlebihan definisi seperti itu berlebihan. Tapi bagus lah, tetap ideal tapi berlebihan. Paham ya? Itu kan ibarat kayak orang sekarang. Orang sekarang kan mapan-mapan. Jadi kan ngomong sholat Jumat itu ya kambingnya putih, nah iso takwa, bersih, minyakan, nah iso jebahan, pokoknya ideal. Dulu zaman Nabi tidak ada seperti itu. Karena dulu adanya darurat. Nabi dan para sahabat dulu itu beberapa kali sholat fardu sarungan sitok. Akidan benatorofaihi ala atihi. Jadi sarung sitok di tali ini negeri. Iya. Oh itu ya orang mesti pas apa? Iya sudah seperti itu. Makanya Sayyid Ali Zainal Abidin itu pernah berkeinginan. Pernah. Sayyid Ali Zainal Abidin kita tahu orang yang luar biasa. Pernah berkeinginan mau punya baju dua. Baju dua itu yang satu untuk kalau ke kamar mandi, yang satu khusus untuk sholat. Dia pikir bilang begini sama dalamnya. Saya ini sering melihat lalat dari kotoran. Saya ulang lagi. Saya ini sering melihat lalat dari kotoran. Kemudian hinggap di baju saya. Dan baju ini juga yang saya pakai ke kamar mandi juga saya pakai sholat. Beliau sangat hormatnya sama Allah, ingin ada baju sholat, ada baju untuk kamar mandi. Kata beliau, fa'asfamtu alaihi. Kemudian saya nekat mau melakukan itu. Saya mau nekat melakukan itu. Kata Sayyid Ali Zainal Abidin. Kemudian saya ingat Rasulullah ternyata tidak punya baju seperti itu. Saya ingat Nabi tidak pernah baju. Jadi baju yang dipakai dengan keluarganya ke kamar mandi juga baju itu juga yang dipakai sholat. Maka saya tinggalkan itu. Ya karena Nabi tidak suka penampilan. Nabi jahil, Nabi tidak suka penampilan. Ya sudah seperti itu. Kemudian ada era ideal, kayak era ini sampean era ideal. Ya di duit, ya engkek, ya fashionable, terjaga citra. Akhirnya mau. Ono sandal Jumatan, sandal yang gede. Sarong pengajian, Bapak Tuhan pengajian BHS. Nak tahlilan gajah duduk.
Salat gak jadi. Nah cara Mbah Khalil Rembang. Kiai kok rokok sukun goblok-goblok kiai. Jadi Mbah Khalil Rembang. Kiai kok rokok sukun goblok-goblok kiai. Ngerti nek rokok sukun, umatem sowan ya go sukun. Kiai kudu rokok jisatu ben sing sowan go. Cara Mbah Khalil itu. Itu anak pengajar awet kok gajah duduk sing sowan kok gajah duduk. Tapi nak gue BAS kan sing sowan. Waduh kok gue gajah duduk ra tinggu. Akhirnya sing sowan gue nak keramat, ora keramat bubarno. Cara bahale lho dadi kiai kok rokok sukun goblok-goblok iki. Akhirnya sing sowan gue. Ana nak cara ditakbir wa yusannu lil kiai. Apa? Sisa. Sing sowan. Sisa. Ya bukan masuk akal. Saya ulang lagi ya. Jadi ini penting ilmu itu ya. Jadi ilmu itu ada konstruksinya. Ya konstruksi itu diantaranya balaghah dan balaghah itu memungkinkan. Saya ulang lagi ya. Balaghah itu memungkinkan hal. Dan itu paling sulit dalam ulumul Quran. Saya ulang lagi paling sulit dalam kayak begini misalnya. Pak Gede. Apa itu yang di juz yang terkenal itu? Famaliha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Ma asobaka min hasanatin fa min Allah wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Itu ulama debat itu sampai berkuras-kuras. Kalau sampeyan ini umumnya mubalik di Indonesia, ayat itu kan dipakai dalil kalau dapat kebaikan diisnadkan kepada Allah. Kalau mendapat keburukan diisnadkan pada dirinya. Itu masif di Indonesia, masif terstruktur. Padahal makna itu masalah. Cara Imam Ghazali makna itu masalah. Ya tapi mau apa kita? Akhirnya sing alim aja kalah sama toha-toha itu. Padahal ayat itu juga sampean perhatikan ya. Relax saja sampean perhatikan. Sebelum itu ayat itu gitu. Wa intusikum hasanatu yaqulu hadhihi min indik. Wa intusikum sayatu yaqulu hadhihi min indillah. Wa intusikum sayat hasanatu apa? Kalau mereka dapat kebaikan amin in. Tidak ada sebelum itu, yang sebelum itu. Itu kan orang-orang munafik kan punya mental ya, punya mental. Kalau mereka dapat kebaikan, ini orang munafik. Mereka tuntasubhu, tuntasibka, yaqulu hadhihi min Nah itu kan logikanya kan orang-orang munafik itu cara berpikir gini. Kalau dapat kebaikan langsung bilang karena dari Allah. Kalau dapat keburukan gara-gara kamu Muhammad ya, gara-gara kamu. Terus kullu min indillah, katakan kamu saat dapat kebaikan maupun keburukan itu sama-sama dari Allah. Selesai kan? Terus kata Allah, fama liha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Mereka ini dasar kaum-kaum yang nak diomongin atau paham. Termasuk gak paham adalah mereka selalu mengatakan kalau ada kebaikan dari Allah, kalau kejelekan dari kamu Muhammad. Ayo bener dikira-kira mana yang barusan saya bacakan. Melihat setting ayat itu. Nah, tapi ayat orang-orang sudah dipedot ma'asobaka. Padahal ayat itu cerita famalia il qaumi la yakaduna qawluna hadis. Yaquluna ma'asobaka. Tapi ini sensitif kan. Enggak kowe udah temu gak payu. Itu kan engko kok payu lah urusane rezeki. Kalau aku nak titip mobil, aku nak mulut wani, gak mulut rapati wani. Nah, serau usah diterangkan, karena itu sensitif sekali. Itu dikritik sampai satu kuras oleh Imam Ghazali. Coba ma'asobaka kok ujung-ujung maknani ngono itu. Yang makna yang terkenal loh, yang dari saya tadi benar tapi tidak terkenal. Yang barusan saya maknani itu benar tapi tidak terkenal. Ya saya ulang lagi ya. Orang-orang munafik itu cara berpikir gimana kalau mereka dapat kebaikan dari Allah, kalau dari keburukan dari Muhammad, karena mereka ngomong ke Muhammad. Terus kata Allah, kul kullu min indillah. Terus fama liha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Terus yaqulun apa? Yaqulun ma asobaka min hasanatin fa min Allah wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Makanya terusannya wa arsalnaka linnasi rasul. Ya tapi makna itu kan serat terkenal.
Serasa terus mulai fitnah. Tapi kalau suwun yang mengartikan sembarangan harus tobat. Ya karena sudah tidak mau baca lagi, mentang-mentang laris pidato terus kenapa sinau meneh. Itu tidak boleh seperti itu. Gue yang regani ilmu. Jadi